Lihat aja, jangankan kamu sujud sungkem di kaki aku, minta maaf 1000 kali pun aku nggak bakalan memaaf. Jadi ternyata dia itu gendakan gitu, bukan istri sah. Ya lucunya itu ya, kok masih jadi gendakan aja kok berani-beraninya ngelabrak orang gitu. Untuk sekarang sih belum tahu ya teman-teman, aku tiketnya apa, terus pesawat apa, terus kapan pulangnya itu belum tahu. Cuman pasti pulang, cuman belum tahu kapannya, pesawat apanya tuh belum tahu ya teman-teman. Iya, aku juga udah ngomong sama keluarga. Jadi kalau mendaratnya di airport Bandung mungkin bisa dijemput, tapi kalau Cengkareng aku bilang nggak usah jemput ya, karena kan repot ya, jauh, terus kan ya merepotkan orang rumah, ngapain sih dijemput-jemput, kan udah biasa pulang pergi sendirian. Aku udah berapa kali ya teman-teman, dari di Singapura ya pergi sendiri, ya pulang sendiri. Sebenarnya yang dijemput-jemput itu ya kasihan keluarganya kan ya, capek kan. Tapi kalau keluarganya memang pengen jalan-jalan ya nggak apa-apa sih ya, bisa lebih cepat ketemu kan. Kalau sekarang aku bilang sama agent nggak apa-apa, misal pesawatnya transit juga nggak apa-apa, misal transit 2 kali nggak apa-apa ya, nggak apa-apa aku bilang, yang penting dapat tiket. Ya insya Allah aku bisa lebaran di rumah. Kalau yang deket monggo silaturahmi ya. Jadi aku pulang kali ini tuh nggak tahu ya teman-teman, perasaan aku tuh kayak campur aduk gitu. Ya dibilang seneng ya seneng ya, siapa yang nggak seneng sih pulang ke rumah. Udah 4-5 tahun mungkin aku nggak pulang ya, ketemu anak, ketemu apalagi sekarang anggota keluarganya tambah 1 kan, selain ketemu anak, ketemu orang tua, ketemu mantu juga, ya seneng. Cuman kan belum ada persiapan gitu. Tapi ya emang sih nunggu siap kapan ya, nggak akan pernah siap ya. Karena kan nggak direncanakan gitu, tiba-tiba aja pulang. Teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kenapa aku bertahun-tahun di Hong Kong kok nggak siap pulang, terus nggak ada uang gitu, uangnya kemana kerja di Hong Kong. Teman-teman mungkin bisa menonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi aku itu pertama kali ke Hong Kong itu finish 2 tahun, tapi uangnya itu habis, saya percayakan sama suami yang katanya buat usaha, tapi ketika saya pulang itu semuanya nggak ada, yang dia omongin, yang dia janjiin itu nggak ada, usaha apapun nggak ada, yang katanya dia beli mobil apa itu pun nggak ada semua, yang ada istri-istrinya dia dan anak-anaknya dia. Nah kemudian pertanyaannya kan itu kan sudah berlalu lama sekali, sedangkan aku aja di Hongkongnya udah hampir jalan 6 tahun gitu ya. Iya, karena waktu buat suami, modalin suami itu aku bukan hasil nabung ya teman-teman, aku ngambil di bank, nah yang mana itu berbunga, jadi kalau dihitung sama bunganya itu ya besar ya. Nah kemudian selama aku masa mencicil bank itu kan, dalam masa itu perjalanannya anak aku juga misalnya butuh modal, butuh apa, selalu anak akunya ngungkit-ngungkit ya, kalau buat suaminya mah nggak sayang, kalau suaminya mah diturutin, kalau akunya enggak. Akhirnya ngambil bank lagi gitu buat ya anak, modal usaha apa kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang pun aku kemarin finish itu baru lunas bank ya teman-teman, kayak gitu. Jadi awal mulanya buat suami ngambil bank, terus kemudian karena kita setiap kali gajian buat bayar bank, jadi nggak pernah gajian, nggak pernah pegang duit, jadinya sampai sekarang kalau ada mendesak apa gitu ngambil bank lagi, sampai sekarang kayak gitu teman-teman. Jadi aku baru lunas bank waktu finish kemarin itu.
Ya, semoga dengan aku menceritakan ini ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa dipetik ya teman-teman. Untuk teman-teman semuanya, jangan coba-coba ngambil di bank ya, karena kita itu nggak tahu ke depan ada kebutuhan apa yang mendesak. Jadi ketika kita ada kebutuhan mendesak, kita nggak punya pegangan, akhirnya ngambil bank lagi. Jadi kita kerja hanya untuk memperkaya bank aja. Kayak gitu. Dan di Hongkong itu banyak yang seperti itu, bukan cuma saya sendiri ya, terjerat sama bank itu banyak sekali. Teman-teman pernah enggak sih ada di posisi, di titik yang mana merasa kita itu kayak hidup tuh hampa gitu, kayak hidup kok nggak ada enak-enaknya, kayak pokoknya kita tuh kayak tersudut banget, kayak udah nggak ada semangat blas gitu. Pernah nggak sih teman-teman? Aku kemarin ada di titik itu teman-teman, tapi sekarang udah terlewati sih. Yang mana anak yang aku besarkan, anak yang tersegala-galanya buat aku, mengucapkan kata-kata yang benar-benar nyakitin aku banget, yang sampai pada waktu itu ya, aku sampai lihat aja, jangankan kamu sujud sungkem di kaki aku, minta maaf 1000 kali pun aku nggak bakalan memaafkan, sampai aku gitu loh teman-teman. Tapi sekarang semua udah terlewati sih. Ya bayangin aja teman-teman, kalau kita dihujat sama orang lain ya, dihina, dicaci maki sama tetangga, sama temen kita tuh udah sakitnya kayak apa ya. Nah ini sama anak sendiri yang kita besarkan, yang kita rawat, yang kita didik gitu loh. Jadi pertama-tama aku kayak ngerasa aku udah gagal didik anak gitu ya. Keduanya kurang ajar banget gitu. Aku masih bisa cari duit sendiri, anak udah kayak gitu, gimana kalau aku udah nggak bisa nyari duit sendiri, makan nunggu dikasih sama anak gitu, gimana kurang ajarnya. Aku di situ merasa down banget, benar seumur hidup kayaknya down pokoknya udah nggak tahu gimana, pokoknya sakit banget gitu teman-teman. Sampai aku tuh kontak semua aku hapus. Dia sama dia kan anakku udah nikah ya, umur 20 tahun udah nikah. Dia sama istrinya aku blokir semua. Aku yang kayak nangis tuh udah nggak bisa, kayak nggak percaya ini anakku bisa-bisanya ngomong kayak gitu loh, sampai mengungkit-ngungkit luka lama aku yang ibaratnya luka itu belum sembuh, berusaha banget aku lupain, diingetkan lagi, kayak ngorek-ngorek luka yang mau sembuh gitu loh teman-teman. Sakit banget beneran. Nah mungkin itulah asam garamnya kehidupan ya teman-teman. Kemarin tuh lucu banget teman-teman, ada orang inbox, pertamanya sih biasa aja, katanya tuh mbak lagi di Hongkong ya, atau pertanyaan apa ya, ujung-ujungnya itu dikiranya aku itu gendakan pacarnya gitu. Jadi si cowoknya tuh udah punya istri lah, hubungan sama dia, dikiranya si cowoknya itu hubungan sama aku juga gitu. Lucu kan? Dianya juga belum jadi istri sah, baru jadi gendakan, nggak tahu ketemu atau belum, tapi yang pasti dia itu uangnya udah kena gitu loh teman-teman. Jadi ternyata dia itu gendakan gitu, bukan istri sah. Ya lucunya itu ya, wong masih jadi gendakan aja kok berani-beraninya ngelabrak orang gitu. Lucu banget. Terus aku bilang, kok bang inbox aku gitu, maksudnya kan dia lagi cari gendakan si cowoknya ini, katanya cowoknya ini banyak cewek. Lah terus kenapa inboxnya ke aku gitu? Karena katanya si ceweknya itu ngakunya lagi di Hongkong. Lah yang di Hongkong kan banyak, yang orang Cirebon di Hongkong itu juga banyak banget. Kenapa kok inboxnya ke aku? Karena katanya mbak itu berteman sama si cowoknya itu. Lah yang berteman di Facebook aku ribuan, aku nggak tahu satu persatunya malahan. Lucu banget kan? Error. Baiklah teman-teman, untuk kali ini videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.